terjadi perbuatan seksual itu bisa diancam dengan hukuman lamanya cukup lama, 12 tahun. Tidak bisa melakukan kekerasan fisik gitu ya. Tetapi tidak mustahil dia bisa melakukan kekerasan psikis. Bisa jadi itu terjadi karena apa namanya? Agus ini punya memegang satu informasi rahasia yang bisa menekan korbannya gitu. Halo Tribuners, program Tribun Fokus kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan Sanila Irdah. Tribuners, Iwas alias Agus Buntung ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian atas dugaan kekerasan seksual terhadap belasan wanita. Kasus Agus Buntung ini menjadi sorotan publik karena tersangka adalah seorang pria disabilitas. Rekonstruksi kasus kekerasan seksual yang menyeret Agus ini juga telah digelar dan menghadirkan Agus secara langsung. Lantas bagaimana melihat potensi jeratan pidana yang akan menjerat Agus Buntung? Apakah kemudian ada keringanan hukum bagi tersangka yang merupakan disabilitas? Saya akan membahasnya hari ini bersama dengan saya dalam sambungan Zoom pakar hukum pidana Bang Abdul Fikar Hajar. Bang Fikar, ini kasus Ya, Agus Buntung yang kemudian menjadi sorotan publik. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fikar. Bagaimana melihat jeratan kasus ini, Bang? ya, saya kira apa namanya kejahatan seksual itu tidak hanya bisa dilakukan oleh pria atau orang-orang yang normal ya dalam pengertian baik fisik maupun psikisnya lengkap gitu ya, tetapi juga bisa dilakukan oleh mereka yang tidak normal dalam pengertian ada kekurangan baik di psikis maupun di fisiknya. Hmm. Nah, dalam kasus Agus ini, saya lihat bahwa Agus ini secara psikis dia normal, ya, karena dia sebagai laki-laki juga punya nafsu yang normal, gitu ya, punya keinginan apa menggauli wanita dan sebagainya itu juga secara normal, ya, di satu sisi, tapi di sisi lain, secara fisik dia punya kekurangan, ya, yaitu tidak punya tangan. Gitu. Tetapi kekurangan itu tidak menghalangi dia untuk melakukan atau menyalurkan nafsu seksualnya umpamanya seperti itu. Nah, persoalannya adalah bahwa ketika dia melakukan apa penyaluran nafsu seksualnya itu dilakukan secara sukarela dalam pengertian dengan pasangannya dilakukan secara mau dengan mau gitu ya sukarela ataukah dengan paksaan atau dengan tipuan kan begitu. Nah kalau di dalam apa namanya hubungan itu dilakukan baik itu oleh orang yang normal maupun yang apa tidak normal umpamanya seperti itu ya, sepanjang itu dilakukan dengan apa namanya dasar persetujuan bersama atau mau Hmm. sama mau gitu ya, maka itu tidak bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana gitu ya, Hmm. karena umpamanya kedua-duanya dewasa kecuali pihak wanitanya itu ya atau bahkan pihak prianya itu di bawah umur gitu ya, umpamanya di bawah umur 15 tahun gitu ya. Nah, itu masih tergolong anak-anak gitu ya, masih tergolong anak-anak dan karena itu bisa apa dikualifikasi sebagai kejahatan terhadap anak gitu ya, bahkan pencabulan terhadap anak bisa bisa seperti itu kalau di bawah 15 tahun. Tapi kalau sudah dewasa, nah yang terjadi adalah kalau tidak ada kesepakatan Hmm. ya, maka yang terjadi adalah pemaksaan. Nah, pemaksaan dalam terminologi yuridis itu adalah perkosaan gitu ya. Apa perkosaan memaksa atau dipaksa melakukan kegiatan seksual secara paksa gitu dengan kekerasan umpamanya ya, dengan ancaman atau dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan. Nah, itu yang menjadi tindak pidana. Nah, persoalannya adalah di dalam undang-undang atau di dalam hukum pidana itu tidak mengatur apakah yang melakukan itu apa punya kekurangan ya, orang dewasa yang punya kekurangan. Kalau kalau mereka anak-anak ya, anak-anak itu di bawah 18 tahun ya, bawah 18 tahun, di bawah 18 tahun itu ada
ada aturannya sendiri, yaitu kejahatan oleh anak gitu ya, peradilan anak itu yang mengatur, ada undang-undang tentang peradilan anak tersendiri. Tapi kalau dilakukan oleh orang dewasa ya, terutama pelakunya ya, korbannya bisa dewasa, bisa juga anak-anak gitu. Nah, itu sudah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu ya. Artinya karena selain perbuatan seksual yang dilakukan secara sepakat ya, maka ketika itu dilakukan secara paksa, Hmm. maka itu dikualifikasi sebagai kejahatan gitu ya. Kejahatan, bahkan umpamanya dengan bahasa yang lebih vulgar itu bisa disebut dengan perkosaan umpamanya seperti itu, atau sexual harassment, kejahatan seksual, atau ya ya semacam itulah gitu ya. Artinya ada sesuatu perbuatan yang dilakukan secara paksa ya terhadap orang Hmm. lain gitu, sehingga itu bisa dikualifikasi sebagai satu kejahatan. Di dalam KUHP umpamanya ya, ada aturan yang menyatakan bahwa jika kegiatan seksual itu dilakukan dengan kekerasan gitu, atau bahkan dengan ancaman kekerasan gitu ya, kemudian terjadi perbuatan seksual, itu bisa diancam dengan hukuman lamanya cukup lama, 12 tahun ya, 12 tahun gitu kalau dia sama-sama dewasa gitu. Hmm. Nah, kalau dengan umpamanya masih kualifikasi anak-anak, maka hukumannya bisa lebih berat ya, karena yang berlaku adalah tidak tidak KUHP lagi, tetapi lex spesialis, yaitu hukum yang khusus, yaitu tentang undang-undang tentang peradilan anak. Ya, jadi itu lebih berat gitu. Kalau dilakukan terhadap anak itu akan lebih berat ketimbang umpamanya itu dilakukan terhadap orang dewasa. Nah, perbuatan itu terminologinya dalam bahasa yuridisnya kekerasan seksual gitu ya, Hmm. kegiatan seksual yang dilakukan dengan kekerasan. Bahasa sehari-harinya perkosaan gitu ya, bahasa sehari-harinya perkosaan. Tapi kegiatan seksual yang dilakukan secara paksa. Nah, itu dalam hukum pidana seperti itu. Begitu Mbak kira-kira. Hmm. Jangankan Oh, gini, oke. Sebenarnya di dalam hukum kita ada perkembangan baru lagi. Mungkin ada pertanyaan dari pemirsa ya. Bagaimana kalau itu terjadi di dalam rumah tangga? Nah, hmm. sekalipun di dalam rumah tangga, kalau kegiatan seksual itu dilakukan secara paksa, ya, itu juga bisa dikualifikasi sebagai kejahatan. Nah, karena itu ada undang-undangnya sendiri, namanya Undang-Undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, gitu ya. Nah, tetapi pengertian kekerasan dalam rumah tangga itu dikualifikasi sebagai kejahatan yang bisa terjadi pada ayah ke ibu, ibu ke anak, ayah ke anak, ya, ke nenek juga bisa gitu. Nah, tidak melulu atau tidak hanya kegiatan kekerasan seksual, tapi Hmm. kekerasan fisik dalam pengertian yang lebih luas. Tetapi khusus kekerasan seksual itu bisa dikualifikasi sebagai kekerasan fisik juga, tapi juga bisa dikualifikasi khusus yang seperti yang diatur di dalam KUHP umpamanya, ya, umpamanya pasal 285 atau 284 gitu. Itu yang kemudian populer dengan istilah perkosaan. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, artinya bagaimana kemudian penetapan tersangka yang dilakukan kepolisian terhadap Agus begitu ya, Bang Fikar, dengan dugaan kekerasan seksual ini merujuknya pada perkosaan atau secara hukum selain memang merujuk ke perkosaan, haruskah kekerasan seksual ini adalah ada sentuhan fisik antara tersangka ataupun korban begitu ya? Sejauh mana kemudian seseorang ini dikatakan melakukan kekerasan seksual, Bang? Iya, kekerasan seksual itu terminologi genus, terminologi umumnya itu, gitu. Hmm. Ya, tapi ketika dia melakukan kekerasan seksual dalam pengertian melakukan perbuatan seperti suami istri dengan cara paksa, yaitu perkosaan namanya, kan Oke. begitu, ya Hmm. kan? Tetapi kekerasan seksual bisa umpamanya tidak sampai melakukan itu, tetapi memaksa membuka pakaian gitu ya,
memoto dan sebagainya, atau melakukan hal-hal lain yang tidak sampai diperkosa gitu, yang tidak Hmm, sampai melakukan hubungan seperti suami istri. Nah, itu juga dikualifikasi sebagai kekerasan seksual gitu. oke. Nah, tetapi itu tadi saya bilang, ketika terjadi kontak fisik, ya, perbuatan seperti suami istri, kalau itu dilakukan sama-sama orang dewasa saja, Hmm, gitu ya, sama-sama orang dewasa saja, tetapi tidak dilakukan secara kesepakatan atau mau sama mau, tapi dengan paksaan, itu sudah kejahatan gitu. Apalagi pada anak-anak. Pada anak-anak itu bahkan unsur persetujuannya itu hilang. Meskipun yang disebut anak itu 18 tahun ke bawah, ya, hmm, 18 tahun kurang atau meskipun ada persetujuan dengan anak, itu masih dikualifikasi sebagai sebagai kejahatan juga, ya, karena itu apa namanya itu kejahatan terhadap anak gitu, ya, walaupun anaknya setuju gitu, tapi karena hmm, dia kan, anak itu kan gini, manusia yang dianggap belum sempurna pemikirannya gitu, sehingga dia gampang dimanipulasi tuh. Nah, karena itu pola relasi dengan orang dewasa, kalau terjadi perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai kejahatan, maka itu bisa dianggap sebagai kejahatan. Karena ada pola hubungan yang tidak seimbang. Di satu sisi ada orang dewasa yang kuat gitu, ya. Di sisi hmm. lain ada seorang anak-anak, ya, anak-anak yang masih anak-anak yang tidak sekuat orang dewasa gitu. Nah, karena itu kemudian itu menjadi tindak pidana atau kejahatan. Nah, seperti itu. Begitu, Hmm. Mbak. Oke, ini tadi yang juga sempat disinggung oleh Bang Fikar bagaimana suka sama suka tidak masuk dalam kategori kekerasan seksual begitu ya, karena memang ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ini juga menjadi Ya. salah satu alibi dari Agus begitu, Bang Fikar yang mengatakan bahwa seluruh korban ini melakukan tindakan atau yang disangkakan terhadap Agus kekerasan seksual ini atas dasar suka sama suka. Ditambah lagi Agus juga punya alibi bahwa keterbatasan yang ia miliki begitu ya, dengan tidak memiliki kedua tangannya ini tidak akan bisa dengan leluasa melakukan aksinya. Bagaimana Bang Fikar melihat alibi Agus ini, Bang? Ya, masuk akal. Ya, cukup cukup rasional gitu. Ya, orang yang tidak punya tangan gitu ya, kemudian bisa melakukan kegiatan seksual gitu. Ya, kegiatan seksual artinya kan, kalau pakai pikiran pikiran normal, kekerasan itu, ya, hanya diterjemahkan dalam kekerasan fisik Hmm, gitu. Kalau itu ininya, tetapi kan kekerasan itu tidak hanya fisik sebenarnya. Kekerasan itu ada tiga: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomis gitu. Jadi orang nggak suami tidak kasih belanja pada istrinya aja itu kekerasan itu. Ya, kan kewajibannya tidak dikasih uang belanja itu kekerasan tuh, kekerasan ekonomis itu namanya. Ya, kekerasan fisik dipukul, kekerasan psikis itu diomelin, ditekan, apa namanya, diancam. Nah, itu kekerasan psikis gitu. Nah, bisa jadi bahwa Agus itu tidak bisa melakukan, atau siapa namanya tadi, Agus ya, betul hmm, ya, ya, betul. tidak bisa melakukan kekerasan fisik gitu, ya. Tetapi tidak mustahil dia bisa melakukan kekerasan psikis gitu. Hmm, Umpamanya mengancam, ya, mengancam, ya, apa merayu umpamanya gitu, ya, merayu dengan cara menipu begitu, ya. Kalau merayu dalam pengertian sama-sama apa pola relasinya orang pacaran gitu, ya, hmm, itu nggak termasuk itu gitu, tidak termasuk merayu itu, ya. Merayu dalam konotasi menipu gitu, jadi merayu dengan cara menipu gitu, sehingga orang itu tertipu dan kemudian dengan terpaksa umpamanya dia melakukan suatu tindakan, karena itu tadi, ya, sebenarnya di dalamnya ada ancaman gitu, ada kekerasan psikis sebenarnya. Nah, itu yang bisa jadi yang terjadi itu gitu. Nah, saya tidak tahu pola relasi para korban dengan Agus ini apa umpamanya. hmm, Agus ini kenapa orang bisa berhubungan dengan Agus, ya? Bisa jadi umpamanya Agus ini punya keahlian apa namanya, magis umpamanya gitu ya, dukun umpamanya gitu ya, apa bahasa sederhananya, sehingga orang percaya kemudian ini. Nah, itu yang apa
yang bisa jadi juga alasan pembenar gitu ya, Hmm. alasan pembenar. Tapi itu sebenarnya juga perbuatan itu sudah bisa dikualifikasi sebagai penipuan sebenarnya. Begitu, Oke, Mbak. oke. Ini kalau itu juga kemudian seiring dengan modus yang dilakukan oleh Agus begitu, Bang Fikar, secara relasi ini kan memang teman-teman atau sesama mahasiswa begitu ya. Dan Agus ini biasanya mendekati para korbannya seolah-olah menarik simpati dengan menunjukkan dirinya kesulitan dengan kondisi fisik yang ada, lalu dengan simpati korban yang sudah didapatkan ini kemudian mengajak korban dan berujung ke salah satu tempat untuk melakukan kekerasan seksual ini. Apakah kemudian modus ini juga menguatkan kepolisian di pengakuan 15 korban sehingga Agus ini kemudian ditetapkan menjadi tersangka, Bang? Iya, kalau secara logis pemaksaan secara psikis itu sulit dibayangkan, ya sulit Hmm. dipercaya gitu, iya kan? Karena dia Ya. nggak punya tangan kan, dua-duanya, Hmm. iya kan? Pokoknya orang dipaksa, dipukulin sama dia tidur, kemudian dipaksa dilakukan kegiatan seksual, itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi, ya. Eh, Bisa jadi itu terjadi karena apa namanya, Agus ini punya memegang satu informasi rahasia yang bisa menekan korbannya gitu. Oke. Nah itu yang sangat mungkin terjadi itu Hmm. gitu. Sehingga yang kekerasan yang dilakukan itu bukan kekerasan fisik sebenarnya. Jadi lebih kekerasan psikis gitu. Umpamanya mengancam. Kalau kamu nggak mau melayani saya, umpamanya akan saya sebar ini kabar ini atau info ini, umpamanya ya, info jelek yang berkaitan dengan apa namanya korbannya umpamanya seperti itu. Nah, bisa jadi seperti itu gitu. Sehingga mau tidak mau korbannya melayani gitu. Hmm. Ya, atau ada relasi lain, umpamanya Agus berperan sebagai dukun gitu atau orang pinter yang bisa mengobati apa mengobati umpamanya segitu sakit dan sebagainya. Kemudian dalam relasi itu bisa dia umpamanya mendapatkan dia itu tadi ya kekerasan seksual dilakukan, tapi dilakukan dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, Hmm. bukan dengan cara kekerasan gitu, tapi lebih pada cara-cara yang merayu dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah Hmm. ini yang sulitnya di situ gitu. Nah, sekarang membuktikan bahwa orang itu dipaksa. Makanya saya bilang tadi, meskipun pengertian pemaksaan itu bisa tiga itu tadi, fisik, psikis dan ekonomis. Kalau ekonomis pasti apa namanya eh, kalau ini nggak bisa ya. Kalau ekonomis dalam pengertian apa Agus bayar umpamanya, Agus melakukan melakukan itu bayar, tetapi kemudian setelah melakukan dia tidak bayar gitu. Nah Hmm. itu bukan kekerasan ekonomis ya, itu penipuan kalau itu masuknya ya. Nah kekerasan ekonomis itu hanya bisa terjadi pada pola relasi laki-laki dan perempuan dalam satu keluarga. Umpamanya nggak dikasih belanja selama seminggu, sebulan, nah itu kekerasan ekonomis itu, ya. Tapi eh, pola relasi orang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat di dalam perkawinan, apa tidak mungkin terjadi itu tadi yang saya bilang Hmm. apa namanya kekerasan ekonomis itu. Tapi paling-paling itu kekerasan psikis gitu dalam pengertian dijanjikan tapi tidak diberikan gitu. Ya, dijanjikan sesuatu setelah dilakukan tapi dia tidak diberikan. Nah, itu artinya ada apa kekerasan lebih pada penipuan sebenarnya bukan kekerasan psikis gitu. Hmm. Ya. Kalau kekerasan apa psikis itu pola relasinya ada ketergantungan gitu, ada ketergantungan antara korban dengan orang yang melakukan gitu. Ya, umpamanya eh, si pelaku itu memegang rahasia korban. Nah, kemudian dia diancam secara psikis. Kalau kamu nggak mau melayani saya, akan saya sebar ini info ini. Nah, itu kekerasan psikis tuh. Oke. Ya, sehingga kemudian dia mau melakukan gitu. Nah, apakah ini yang terjadi? Bisa jadi ya, Hmm. tetapi saya kira ini agak agak sulit, jarang gitu. Tetapi lebih pada apa namanya hubungan yang didasarkan pada penipuan gitu kalau menurut saya. Kekerasan yang didasarkan pada penipuan ya. Umpamanya dia dijanjikan
akan sembuh dari penyakit ini atau akan dijanjikan dia akan berhasil meraih satu urusan kalau dia melakukan itu dengan Agus gitu atau dengan dukunnya dan sebagainya. Nah, itu Hmm, yang bisa terjadi itu gitu. Dan itu penipuan, ya, masuknya penipuan gitu. Dan bukan kekerasan karena dilakukan sama mau dengan janji kan begitu, ya. oke. Tetap begitu. Hmm. Oke, adanya kesepakatan tertentu begitu ya Bang Fikar ya antara tersangka dan juga korbannya sehingga kekerasan seksual ini eh, atau hubungan begitu ya, hubungan ini bisa terjadi Ya, antara Agus dan juga korbannya. Dengan sederet modus yang kemudian dilakukan oleh Agus, lalu ada 15 korban juga ini Bang Fikar yang kemudian sudah melapor begitu ya menjadi korban Agus. ya. Apakah ini juga kemudian bisa menambah jeratan pidana yang disangkakan oleh pihak kepolisian terhadap Agus Bang. Bagaimana kemudian potensi jeratan pidana yang bisa didapatkan Agus ini? Ya, menurut saya bisa ya, bisa kekerasan seksual itu ya tadi itu tapi ada unsurnya itu tadi ya. Ya. Tetapi lebih banyak kalau menurut saya kalau ke-15 orang ini adalah orang dewasa Mhm. ya, menurut saya yang terjadi lebih pada penipuan gitu. Ya, Oke. diakalin, ditipu oleh si Agus itu sehingga mau melakukan perbuatan itu gitu ya. Jadi lebih pada penipuan sebenarnya gitu. Kalau kalau dewasa ya, kalau Mhm. sama-sama dewasa gitu. Ya, dewasa itu ya dia ya 17 18 lah udah itu udah dewasa itu. Ya. Kalau itu yang dilakukan maka itu ya itu tadi apa namanya menurut saya polisi mungkin agak kesulitan Mhm. merumuskan di mana unsur paksanya gitu. Tetapi kalau dengan orang-orang yang di bawah 17 tahun ya yang masih dikualifikasi sebagai anak-anak nggak perlu dibuktikan Mhm. ya. Maksud saya membuktikan bahwa korbannya adalah anak-anak saja gitu ya. Itu sudah bisa masuk unsur kejahatannya gitu. Oke. Kejahatan terhadap anak gitu. Ya. Tetapi kalau dengan orang dewasa nah itu yang tadi saya bilang bisa bergeser kepada lebih pada penipuan sebenarnya ya pada penipuan ketimbang umpamanya kekerasan seksual karena umumnya kekerasan seksual itu dilakukan tidak tanpa persetujuan gitu Mhm. artinya ada pola relasi yang tidak seimbang ada pola relasi yang menekan dari Agus atau dari orang yang melakukan perkosaan itu terhadap korbannya itu ada pola relasi yang menekan gitu tapi kalau umurnya sama, kedewasaannya sama, ya. Nah, itu yang menurut saya lebih yang terjadi adalah pada penipuan. Begitu, Mbak. Mhm. Oke, perlu dilakukan pendalaman berarti ya Bang Fikar ya dari pihak kepolisian. Betul. Apa pasal yang kemudian bisa menjerat Agus ini atas sederet aksi yang dilakukan. Hari ini juga sudah rekonstruksi, nanti pendalaman dilakukan oleh kepolisian. Ini kan tidak dipenjarakan begitu ya Bang Fikar ya, Agus. Ya, Meskipun sedianya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan saat ini menjadi tahanan rumah. Kalau secara prosedur hukum sendiri, apakah ada ketentuan terkait hal ini Bang Fikar? Apakah juga memang secara aturan hukum seorang pria disabilitas yang melakukan pelanggaran ini bisa mendapatkan hak-haknya semacam itu, Bang? iya. Penahanan itu eh, ada syaratnya juga. Ya. Hmm. Nomor satu itu ancaman pidana yang disangkakan itu 5 tahun ke atas. Ya, itu baru bisa orang ditahan. Ya, atau ada pasal-pasal tertentu pencemaran nama baik umpamanya yang memang di dalam pasalnya itu walaupun ancaman hukumannya tidak 5 tahun dia bisa ditahan gitu Hmm. ya atau itu gitu itu yang pertama yang kedua apa namanya penahanan itu dimaksudkan supaya orang tidak melarikan diri ya dan bisa diperiksa setiap saat Hmm. gitu ketika dibutuhkan dalam proses penegakan hukum dalam proses hukumnya dia setiap saat bisa dipanggil dan bisa diperiksa. Nah, kenapa penahanan dilakukan? Nah, takut dia tidak bisa diperiksa, takut dia lari, maka orang ditahan gitu. Nah, sekarang persoalannya apakah itu yang dua syarat itu memenuhi enggak? Syarat 5 tahun mungkin memenuhi, ya. Dia sudah melecehkan, sudah memperkosa atau apapun istilahnya gitu ya. Mungkin 5 tahun, ancaman 5 tahun memenuhi gitu. Tetapi
pertanyaan, mungkin nggak dia kabur Hmm. gitu, mungkin nggak dia melarikan diri gitu ya. Nah itu yang apa juga mungkin dipertimbangkan oleh kepolisian ya, oleh penegak hukum untuk tidak menahannya gitu ya, karena ya itu tadi apa kemungkinan dia melarikan diri itu sangat sangat kecil gitu, sehingga oke, dia ditetapkan sebagai tersangka, tetapi penahanan itu kan ada tiga. Penahanan negara, ya rumah tahanan negara itu tahan nantinya. Ada Hmm. juga penahanan kota, ya penahanan kota gitu. Ya ada juga penahanan rumah gitu. Kalau penahanan kota artinya dia boleh pergi keluar kota. Ya harus Oke. izin dia kalau keluar kota. Kalau penahanan rumah, mestinya dia tidak boleh keluar rumah, gitu ya. Hmm. Nah, tapi itu kan mustahil. Kalau dia mau beli makanan atau mau makan, dia beli belanja kan juga akan nggak praktis kan izin-izin segala macam gitu kan. Nah itu, jadi sangat mungkin penahanan itu terdakwa ini, tersangka ini diikat dengan penahanan rumah gitu, ya, atau penahanan kota gitu, Hmm. ya. Nah, meskipun lamanya itu kalau penahanan rumah itu sepertiga, kalau penahanan kota itu seperlima. Jadi 5 hari dianggap 1 hari di tahanan negara, di tahanan penjara gitu loh. Kalau dia dikenakan tahanan rumah, maka 5 hari, ya 5 hari, 3 hari di rumah dianggap 1 hari di tahanan, masuk di tahanan di dalam gitu. Hmm. Nah ini apa gunanya? Gunanya ketika nanti dia statusnya tahanan kota umpamanya, dia dijatuhi hukuman berapa tahun atau berapa bulan, maka dihitung itu penahanan kota sudah dilakukan, apa namanya, hukumannya sudah dilakukan berapa lama gitu. Dan kalau penahanan kotanya sudah sampai 3 bulan, umpamanya ya tinggal dibagi 5 gitu ya, tiga Hmm. bulan dibagi 5, nah, maka dia sebenarnya sudah melaksanakan hukuman penjara sejumlah itu tadi 3 bulan dibagi 5 itu. Nah itu hitung-hitungannya seperti itu gitu. Nah Hmm. jadi saya kira pertimbangan penegak hukum tidak menahan dia di dalam rumah tahanan negara ya, lebih pada kemungkinan atau potensi dia melarikan dirinya sangat kecil gitu. Sehingga kemudian penegak hukum tidak melakukan penahanan Hmm. rumah tahanan negara gitu. Apalagi umpamanya dia kan cacat ya kan. Nah ini orang nggak mungkin lari lah umpamanya. Kalau lari pun akan ketahuan, atau kalau dikejar dia bisa lari tapi dia tidak bisa merambat atau memegang apa atau dan sebagainya. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan penegak hukum, dia hanya menahan penahanan kota. Hmm. Begitu, Mbak. Oke, terakhir dari saya, Bang Fikar. Ini kan tadi ada Ya, modus-modus dari Agus yang kemudian harus didalami oleh pihak kepolisian, begitu ya. Untuk benar-benar membuka secara gamblang kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Agus terhadap 15 korbannya ini, pendalaman apa saja yang kemudian harus menjadi concern dan didalami oleh pihak kepolisian, Bang? ya, saya kira yang nomor satu itu adalah pola relasinya, pola hubungannya antara korban dengan Agus itu apa gitu. Korban berhubungan dengan Agus itu dalam rangka apa Hmm. gitu. Dalam rangka menjadi pasien gitu ya, atau dalam rangka hubungan bisnis gitu, atau dalam rangka apa. Nah, itu yang harus didalami gitu. Nah, kemudian setelah ketemu umpamanya pasien ya sebagai yang mengobati dan diobati gitu ya, maka dicari unsur tipuannya gitu ya, unsur tipuannya sehingga terjadi itu tadi. Kenapa orang mau diperkosa atau Hmm. orang mau dilakukan hubungan seksual gitu, tidak berontak gitu, padahal Agus nggak punya tangan umpamanya kan begitu ya kan. Nah ini dilakukan, ya biasanya kalau nggak berontak dua-duanya menikmati kan, biasanya seperti itu kan. Nah sekarang apa namanya, dengan situasi seperti ini, nah itu yang harus dicari oleh penegak hukum, oleh penyidik gitu. Apakah ini dilakukan secara tipuan gitu ya, ya secara tipuan, atau dilakukan secara sukarela. Nah, kalau ini terjadi pada wanita-wanita yang sudah berkeluarga,
ini itu udah pasti menurut saya tipuan tuh, Mhm. ya. Karena umumnya wanita yang sudah berkeluarga kan juga pasti nggak mau melakukan itu karena dia merasa punya keluarga kan begitu Pak. Dengan tipuan tertentu umpamanya dia mau melakukan gitu. Tapi kalau yang masih lajang ya sangat mungkin ya ditipu juga gitu, nggak ada yang mau melakukan itu dengan kecuali dengan kekasihnya gitu atau dengan pacarnya gitu ya. Mhm. Nah, itu yang harus didalami oleh polisi. Apakah relasi-relasi itu ada nggak menekannya gitu? Paksanya ada nggak unsur paksanya? Nah, dari situ nanti bisa dikualifikasi kejahatannya gitu. Kejahatannya bisa bisa dibuktikan. Nah, seperti itu, Mbak. Mhm. Baik, terima kasih banyak Bang Fikar untuk kesempatannya hari ini Oke. berdiskusi bersama dengan saya. Ini juga semoga menjadi gambaran untuk Tribuners yang menonton bagaimana kasus Agus ini dalam kacamata hukum seperti itu. Bang Fikar, terima kasih banyak sekali lagi untuk Oke. kesempatannya. Semoga di lain kesempatan ada Oke. waktu kembali berdiskusi. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Bang. Selamat sore. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pakar hukum pidana, Bang Abdul Fikar Hajar. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Sound Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.